Setelah selesai mandi, Jonathan keluar dari kamar mandi. Dia tidak melihat keberadaan Lona di kamarnya. Mungkin Lona udah pergi dari kamar ketika dirinya sedang mandi. Jonathan sadar dia telah menyakiti hati wanita itu. Tapi bukankah itu yang Jonathan mau? Jonathan pun segera mengenakan pakaian yang rapi. Malam ini dia akan bertemu dengan Selena untuk melancarkan rencananya. Setelah mengenakan pakaian rapi yang membuat dirinya semakin terlihat tampan dan mempesona, Jonathan keluar dari kamarnya. Tanpa sadar saat ini dia sedang berada di depan kamar Lona. Jonathan mengurungkan niatnya untuk mengetuk pintu. Untuk apa juga dia harus berpamitan pada Lona? Apakah karena udah beberapa hari tinggal bersama dengan Lona? Dia merasa Lona adalah istrinya? Status mereka memang masih sah menjadi suami istri. Tapi suatu saat nanti mereka akan menjadi mantan. Jonathan pun membalikkan badannya. Dia segera melangkahkan kakinya menuju halaman depan mansion. Di sana sudah ada Noah yang sedang menunggunya di dalam mobil. The Darkness saat ini sedang berada di Amerika. Mereka bilang bahwa 5 tahun yang lalu kemungkinan memang benar Nona Luna pernah pergi ke Amerika. Walaupun belum jelas ada urusan apa Nona Luna pergi ke sana. Lapor Noah kepada Jonathan yang baru aja masuk ke dalam mobil. Pria itu duduk di bangku belakang. Ya, beritahu aku secepatnya jika kamu mendapatkan informasi lagi dari mereka, ucap Jonathan dengan nada datar. Sebenarnya dia malas sekali harus bertemu dengan Selena malam ini. Tapi wanita itu harus dia manfaatkan untuk bisa mendapatkan informasi yang ia inginkan. Tepat jam 8 malam, Jonathan telah tiba di restoran yang dijanjikan. Rupanya Selena telah tiba terlebih dahulu. Dia sudah menyiapkan minuman untuk dirinya dengan Jonathan. Selena tersenyum manis ketika melihat Jonathan yang sedang berjalan ke arahnya. Selena memandangi Jonathan tanpa berkedip sekalipun. Sungguh, dia sangat terpesona dengan ketampanan pria itu, membuatnya ngiler. Dan malam ini, Jonathan harus menjadi miliknya. Selena sengaja memesan minuman terlebih dahulu sebelum Jonathan datang. Karena dia ingin membuat Jonathan mabuk, seperti yang pernah dia lakukan kepada Luna. Dengan begitu pria itu akan jatuh ke dalam pelukannya dan ketagihan dengan kemolekan tubuhnya. Sangat senang bertemu denganmu, Rafael. Aku sengaja memesan minuman terlebih dahulu. Kebetulan aku sering datang ke restoran ini, jadi aku tahu minuman mana yang paling enak dan berkualitas di sini, ucap Selena sambil tersenyum manis. Jonathan segera duduk berseberangan dengan Selena. Dia pun tersenyum tipis. Ya, terima kasih Selena. Malam ini kamu sangat cantik. Selena tersenyum lebar mendengar kata pujian yang keluar dari mulut Jonathan. Rasanya seakan dia sedang terbang menari-nari di angkasa. Kamu juga sangat tampan, jujur saja. Jonathan sangat mual ketika mengucapkan pujian yang dilontarkan untuk Selena. Semua yang ada di dalam diri Selena tidak ada yang menarik untuknya. Yang ada, dia selalu mengingat setiap hinaan yang selalu diucapkan oleh kakak iparnya itu kepada dirinya. Silakan diminum, pinta Selena sambil memberikan satu gelas minuman untuk Jonathan, sementara satu gelas lagi untuk dirinya sendiri. Jonathan mengambil minuman tersebut dari tangan Selena, kemudian dia memandangi minuman tersebut sambil tersenyum semir. Ponsel Selena tiba-tiba saja bergetar. Dia segera merogoh tas untuk membawa ponselnya. Dia mengerutkan keningnya begitu melihat ada sebuah nomor asing menelpon dirinya. Aku ke belakang dulu ya, pamit Selena. Jonathan menganggukkan kepalanya. Halo dengan siapa nih? Tanya Selena pada nomor asing yang sedang menelpon dirinya. Tapi orang yang menelponnya tidak berbicara sama sekali. Dia malah menutup panggilan telepon. Rese, sepertinya hanya orang iseng. Betul Selena, dia sangat kesal sekali. Nomor asing itu telah mengganggu acara makan malamnya bersama dengan Jonathan. Selena segera kembali menemui Jonathan. Dia menghentikan langkahnya begitu melihat Jonathan yang sedang menegak minumannya. Kemudian dia tertawa kegirangan. Yes, akhirnya dia meminumnya.
Sebentar lagi dia akan mabuk kalau kita menyewa kamar hotel. Dan kita akan... Selena tidak dapat meneruskan perkataannya. Pokoknya malam ini, dia akan menjadikan Jonathan menjadi miliknya. Dari sekian banyak wanita yang memuja-muja pria itu, pada akhirnya, dialah pemenangnya. Termasuk dia udah bisa mengalahkan Luna, adik tirinya yang malang. Dan malam ini Selena akan membuat Jonathan bertekuk lutut padanya. Apalagi Selena sangat ahli dalam memuaskan seorang pria di atas ranjang. Selena pun segera berjalan mendekati Jonathan. Dia duduk berseberangan dengan pria itu. Dia tersenyum lebar ketika melihat Jonathan yang baru menegak seperempat minumannya. Senyuman Selena semakin tersenyum lebar saat melihat Jonathan yang sedang memijat-mijat pelipisnya, seakan merasakan dirinya pusing. Malam aja, alkohol yang dicampurkan ke dalam minuman milik Jonathan memiliki kadar alkohol yang tinggi. Bagaimana kalau kita bersulang untuk membuat kita bisa lebih dekat lagi, Selena? Ucap Jonathan. Dia mengangkat segelas minumannya. Selena pun tersenyum. Tentu saja, aku sangat ingin mengenal lebih jauh tentangmu, Raphael Wilson. Mereka pun berselang, lalu menenggak minuman masing-masing sampai habis. Jonathan tersenyum licik. Dia memperhatikan Selena yang merasakan kepalanya pusing. Selena mengerutkan keningnya sambil memegang kepalanya. Merasakan pusing yang teramat sangat di kepalanya. Wajahnya memerah. Jonathan udah mengetahui bahwa saat pertama kali Jonathan bertemu kembali dengan Luna yang sedang mabuk di bawah paksa oleh 3 orang preman suruhan Selena. Dia udah mengecek CCTV di kafe tersebut yang memperlihatkan Selena mencampurkan alkohol ke dalam minuman milik Luna sehingga membuat Luna mabuk. Karena itulah, Jonathan menahan tawa ketika dia baru aja tiba di restoran. Selena udah memesankan minuman untuknya. Wanita itu pasti ingin menjebaknya. Sehingga, sebelum dia masuk ke dalam restoran, dia sengaja menyuruh Noah untuk menelpon Selena dengan nomor ponsel yang baru. Aku udah lama menantikan hal ini denganmu, Raphael Wilson. Aku sengaja mencampurkan minuman milikmu dengan alkohol agar kamu mabuk, agar malam ini kita bisa bercinta sampai pagi, dan kamu akan tahu bagaimana hebatnya aku memuaskan kamu. Selena terus saja meracau tidak henti. Dia telah kehilangan setengah kesadarannya, benar-benar teler. Wanita itu dengan beringas membuka satu demi satu kancing kemeja yang dikenakan oleh Jonathan yang sedang berdiri di hadapannya. Malam ini mereka berdua sedang berada di kamar hotel. Jonathan menahan tangan Selena yang udah berhasil melepaskan 3 kancing kemeja yang ia kenakan. Jangan terburu-buru. Bukankah kamu ingin lebih dekat mengenali aku? Selena pun merengek. Padahal aku udah tidak sabar ingin segera berada di bawah kungkunganmu. Jonathan membawa Selena duduk di pinggir ranjang. Mereka berduduk berdua di sana. Tapi aku ingin tahu lebih banyak tentangmu, Selena. Selena tertawa. Dia menunjuk wajah Jonathan. Pasti kamu udah jatuh cinta pada aku, kan? Kamu udah tergila-gila pada aku, kan? Makanya kamu ingin tahu apapun tentang aku. Jonathan hanya tersenyum samar. Dia tak menjawab pertanyaan dari Selena. Yang ada, dia sangat risih berada di dekat wanita itu. Apa yang kamu ketahui tentang aku? Aku akan menjawab semuanya. Mau itu tentang hobi aku, makanan favorit aku, film favorit aku, siapa yang aku suka, siapa yang aku benci, ukuran pakaian aku, ukuran bra aku, bahkan ukuran celana dalam aku pun akan aku jawab. Selena, omongannya udah mulai ngelantur. Jonathan tidak memungkinkan langsung to the point bertanya tentang Luna kepada Selena hingga dia bertanya ke hal yang lain dulu. Apa makanan favorit kamu, Selena? Pizza, aku sangat menyukai pizza. Lain kali kita harus makan pizza bersama. Selena berkata sambil merangkul lengan Jonathan. Dia kelendotan dengan manja pada lengannya Jonathan. Lalu siapa orang yang kamu suka?
Padahal Jonathan sama sekali tidak ingin mengetahuinya. Kamulah Rafael Wilson, aku jatuh cinta padamu. Setiap malam kamu selalu muncul di dalam mimpiku, dan aku selalu memikirkan kamu. Jonathan tersenyum getir, anggap saja itu karma untuk sang kakak ipar yang dulu selalu menghinanya jika bertemu dengan dirinya yang versi dahulu. Kata sanjungan yang dikatakan oleh Selena sama sekali tidak membuat hatinya tersentuh. Lalu, siapa orang yang sangat kamu benci, Selena? Kini Jonathan mulai bertanya, menyangkut informasi yang ingin dia sampaikan, yang ingin dia dapatkan dari Selena. Tentu aja Luna, aku sangat membencinya. Jonathan pura-pura terkejut mendengar jawaban yang diucapkan oleh Selena. Luna, bukankah dia itu adikmu? Mengapa bisa kamu membencinya? Sebenarnya aku sangat tidak sudi memiliki adik tiri seperti dia. Dia sangat menyebalkan sekali, membuat aku muak. Selena menjawab pertanyaan dari Jonathan dengan melantur, tapi memang orang mabuk pasti akan berkata yang sebenarnya. Sehingga dia berbicara panjang lebar mengenai apapun tentang Luna. Dia adalah wanita yang sombong, angkuh, dan arogan, menghalalkan segala cara agar menjadi CEO di perusahaan YBS. Sampai dia rela menikah dengan seorang pria jelek, miskin, dan gendut. Namanya Jonathan. Aku sangat jijik setiap bertemu dengan adik iparku itu. Membuat perut aku selalu mual. Tapi Luna demi ambisinya, dia mau aja hidup bersama dengan pria menjijikan itu. Kalau aku sih ogah, mending aku minum air comberan daripada menikah dengan pria menjijikan seperti suaminya Luna. Selena berkata panjang lebar walaupun di dalam keadaan setengah sadar. Tapi dia masih mampu untuk berkata sepanjang itu. Bahkan dia sambil bergidik merasakan jijik ketika menceritakan tentang Jonathan. Jonathan mengepalkan tangannya ketika mendengar Selena menghina sosok dirinya yang versi dahulu. Tapi belum saatnya dia memperlihatkan siapa dia sesungguhnya di hadapan Selena. Jadi sebenarnya Luna udah menikah, memiliki suami. Bukannya Arka itu calon suami Luna? Jonathan bertanya kembali kepada Selena. Dia harus mengorbankan lengannya untuk dijadikan tempat Selena gelendotan dengan manja dan pahanya yang terus diusap-usap oleh wanita itu. Si pria buruk rupa itu kan udah mati karena kecelakaan 5 tahun yang lalu. Baguslah dia mati, setidaknya mataku udah tidak merasakan sakit jika sering bertemu dengannya. Selena berkata sambil tertawa kecil. Andai aja dia tahu bahwa pria yang sedang dia hina itu adalah pria yang sedang bersamanya. Tepatnya seorang pria yang udah membuat dirinya tergila-gila. Apakah dia akan mati berdiri jika mengetahui bahwa Rafael Wilson adalah Jonathan, adik iparnya yang sering dihina? Lalu bagaimana dengan hubungan antara Luna dengan Arka? Sejak kapan mereka berkencan? Apa mereka berkencan sebelum Jonathan mati atau sesudah Jonathan mati? Selena memanyunkan bibirnya. Mengapa kita harus membahas itu? Mending kita membahas tentang kita berdua aja. Aku ingin sekali memulainya sekarang. Selena, tubuhnya udah mulai merasakan kepanasan. Dia segera melepaskan kemeja yang dia kenakan. Tapi Jonathan menahan tangan Selena yang hampir aja membuka berana. Jawab dulu pertanyaan dariku. Aku tidak bisa bermain kalau di dalam pikiran aku masih dipenuhi tanda tanya. Jonathan mencoba untuk meraih Selena agar bersedia menjawab pertanyaan darinya. Selena merasa kesal mendengarnya. Dia terpaksa harus menjawab kembali pertanyaan dari Jonathan. Sepertinya kamu masih tertarik kepada Luna. Luna adalah seorang wanita yang tidak pantas untuk dicintai oleh siapapun. Dia hanya mencintai dirinya sendiri dan YBS. Bahkan Arga yang dari dulu selalu mengejar-ngejarnya, Luna tidak pernah meresponnya. Jonathan mengerutkan keningnya. Dia masih belum paham dengan penjelasan dari Selena. Bukankah mereka berkencan? Makanya mereka berencana untuk menikah? Selena tertawa kecil. Itu karena dia amnesia. Coba saja Kak, kalau Luna masih waras dan tidak amnesia, dia pasti akan menolak si Arka mentah-mentah.
Jonathan tercengang mendengar jawaban dari Selena, sampai dia tercekat. Segera berdiri menatap tajam kepada Selena. Tangannya nampak gemetaran. Dia seakan tersambar petir di siang hari. Amnesia? Jadi Luna amnesia?